pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Elisa Putri Mega sebagai pembawa acara yang akan menemani Anda pada hari ini, Senin 7 Juni 2021, selama beberapa menit ke depan dalam Berita Pagi Unsika TV yang menyajikan info-info aktual dan terkini. Pada 30 Januari 2020, WHO atau World Health Organization mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari 2020, WHO mengatakan virus baru bernama COVID-19 telah muncul ke Indonesia. Dikutip dari laman resmi kemenkes.go.id, terhitung hingga saat ini, yakni 15 bulan 9 tahun 2020, tercatat sejumlah pasien COVID-19 mencapai 225.030 orang, dan yakni yang meninggal sebanyak 8.965 orang. Terlihat begitu besar dampak pada kesehatan yang dirasakan dari pandemi ini. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, pandemi COVID-19 merambah ke aspek lain di Indonesia. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Dengan adanya ketetapan baru dalam beraktivitas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di semasa pandemi COVID-19 ini, bentuk pembelajaran baru pun diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut PJJ, dilakukan secara daring. Banyak pihak yang kontra terhadap pembelajaran baru ini, baik dari pihak siswa sendiri, dari tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi seperti perkuliahan. Orang tua, wali, hingga tenaga pendidik seperti guru, para siswa mengeluh pun karena pembelajaran yang semakin mempersulit mereka untuk lebih paham akan materi yang dipelajari. Menurut mereka, penjelasan langsung dari guru seperti pada umumnya di kelas lebih efektif dan mudah dicerna. Selain susahnya memahami pembelajaran yang ada, masalah keuangan pun menjadi dilema besar bagi para siswa serta orang tua atau walinya. Karena seperti yang kita tahu, sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menerapkan metode online atau daring yang memerlukan jaringan internet. Sedangkan kuota yang digunakan untuk mengakses internet tersebut harus dibeli dengan biayanya yang tergolong masih tinggi untuk beberapa anak. Selain itu, perlengkapan elektronik seperti smartphone, laptop, dan sebagainya tidak semua siswa memiliki. Bahkan orang tua mereka pun sampai mati-matian berusaha mencari dana demi anaknya bisa belajar. Tak dipungkiri, masalah biaya ternyata juga dapat menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Salah satunya adalah kesenjangan sosial. Demi bisa menyesuaikan kehidupannya dengan situasi yang ada saat ini, banyak orang yang mengandalkan dan menghalalkan dengan berbagai cara demi membiayai pendidikan sang anak di masa pandemi. Seperti contoh kasusnya, juru parkir di Medan berinisial ZA nekat mencuri motor. Dikutip dari laman pikiranrakyat.com, ZA mengaku nekat mencuri sepeda motor untuk membeli smartphone agar anaknya dapat belajar online atau daring. Bahkan pandemi COVID-19 ini berdampak pada diri siswa itu sendiri, yaitu terhadap keadaan jiwa dan psikisnya, alias psikologi. Keharusan akan penyesuaian akademis, pembatasan sosial dapat menimbulkan perasaan negatif. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listia berbicara dalam sebuah acara KPAI di Jakarta bahwa banyak siswa yang stres hingga putus sekolah selama pandemi dalam pembelajaran PJJ daring tersebut. Ia juga berkata, banyak siswa yang
tidak mengikuti dengan baik dalam pembelajaran PJJ daring tersebut. Tidak sedikit pula guru yang mengeluh akan pendidikan yang berlangsung saat pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah Rika, seorang guru matematika SMPN Padang yang berkesempatan diwawancari oleh Presiden Jokowi secara virtual melalui video call pada 12 September 2020. Dalam pembicaraan itu, ia mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa memantau apakah seorang siswa mampu atau tidak menguasai suatu pelajaran, dan banyak anak yang mengeluh rindu akan sekolahnya. Terlepas dari dampak negatif COVID-19 dalam bidang pendidikan yang dirasakan oleh siswa, orang tua, maupun guru atau tenaga pendidik, ternyata pandemi ini juga memiliki sisi dan dampak positif. Dengan diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Indonesia, negara kita dipicu untuk mentransformasikan pendidikan kita agar lebih cepat. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar lebih cakap dalam teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merengsek di dunia dan maju. Pandemi corona juga membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh alumni UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Selain itu, selama masa pandemi ini, peserta didik akan menghabiskan waktu belajarnya di rumah. Hal ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik pada masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Sikap yang seharusnya kita lakukan dalam situasi sekarang adalah tetap mendukung dan memberikan saran yang positif terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada agar mengurangi meningkatnya penularan virus COVID-19 saat ini, sehingga pandemi segera berakhir dan sistem pendidikan di Indonesia kembali normal dan terus berkembang. Sekian dari berita yang saya sampaikan hari ini dalam Berita Pagi Unsika TV. Saya Elisa Putri Mega, pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam sehat.